kabar semua? Senang sekali seri ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Siarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema spesifik kali ini yaitu mengenai stroke. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita kehadiran kembali dengan Dr. Puspasari SPS. Beliau adalah dokter spesialis saraf dari Bethesda Hospitals. Kita sapa dulu Dr. Puspasari yang sudah hadir di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Puspasari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat dong ya. Sehat. Alhamdulillah, dokter hari ini berjumpa lagi mau bahas mengenai stroke gitu ya. Dok, bicara seputar stroke nih gitu ya. Aku juga kan sering membaca begitu ya email yang masuk ke email dokterkuelsinta@yahoo.co.id gitu ya. Ternyata banyak juga yang bertanya seputar penanganan stroke bagi yang katakanlah sudah tidak bisa bergerak begitu ya dok ya. Kemudian diceritakan tuh progresnya, udah mulai bisa bergerak dikit-dikit, tapi kok kapan nih bisa sembuh total gitu ya. Pasti pertanyaannya bisa disembuhkan secara total atau tidak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang stroke, ini kan memang terkesan serangannya ini akut begitu ya dok ya. Tapi perjalanan penyakitnya tentu kan ada proses yang perlu kita pahami juga. Dan orang selalu bertanya apakah bisa disembuhkan 100% tadi mendekati normal kembali. Jadi sebetulnya stroke ini sendiri pengertiannya ini memang sesuatu yang seperti apa sih sehingga orang jadi fokus ke treatmentnya ingin mendekati normal kembali begitu dokter. Jadi kalau stroke itu kan gangguan suplai darah ke otak secara tiba-tiba kejadiannya. Iya. Jadi otomatis oksigen makanan langsung putus tuh ke otak. Makanya gejalanya selalu tiba-tiba. Oke. Itu. Gangguan supply ke otak itu, nutrisi, oksigen, segala macam. Memang terjadinya serangannya ini akut, tapi kan untuk sampai mengapa bisa terblok atau mampet gitu ya, artinya jalan si nutrisi atau oksigen ini mau masuk ke otak tuh jadi terhalang. Benar. Itu ada apa sebetulnya dokter? Jadi sebenarnya stroke kan ada dua ya. Stroke tuh ada sumbatan, ada pecah pembuluh darah. Kalau yang sumbatan itu benar terjadi tuh pelan-pelan. Jadi kayak got atau selokan. Kayak buang sampah pelan-pelan. Lama-lama akan tersumbat. Tertimbun begitu si Benar. sampahnya. Jadi dia nggak bisa masuk air. Jadi mampet. Nah, itu ibaratnya adalah pembuluh darah kita di otak. Oke. Itu terjadi selama mungkin bertahun-tahun. Oh, proses yang tahunan juga gitu Iya. ya. Nah, kalau yang si pecah pembuluh darah itu kan mungkin disebabkan kebanyakan karena darah tinggi. Hipertensi. Jadi kalau darah tingginya nggak terkontrol, kemungkinan pecah bisa. Atau ada kelainan bentuk pembuluh darah seperti aneurisma. Aneurisma. Iya. Ini kelainan ini bisa didapat sejak kecil atau baru ketahuan sejak dewasa? Biasanya ketahuan sejak pas dewasa. Tapi memang bawaannya itu ada sudah lama. Tapi bisa tidak ada keluhan sejak lama itu ya dok ya? Sejak lama nggak ada keluhan, lama-lama ada keluhan sakit kepala yang seperti migrain. Nyeri kepala. Lama sering, lalu tambah lama tambah besar kan, dia jadi kayak balon karena kan pembuluh darah kita elastis. Semakin lama semakin besar, otomatis sakit kepalanya semakin hebat. Semakin menekan Bener. balonnya semakin besar tadi ya. Khawatirnya tadi yang pecah gitu ya dok ya. Oh makanya faktor resikonya kalau yang pecah pembuluh darah di otak tuh lebih ke hipertensi sama bawaan. sama yang aneurisma tadi gitu ya. Oh kalau yang, tapi lebih banyak yang penyempitan dong? Atau Penyempitan 80% di lapangan penyempitan. yang faktor resikonya hipertensi juga atau ada faktor lain juga dok? Jadi kalau si penyempitan ini bisa karena diabetes, kolesterol yang meningkat, asam urat gitu. Jadi diabetes, kolesterol tinggi gitu kan, Benar. asam urat, atau mungkin penyakit komorbid lain gitu Benar. yang tidak terkendali begitu ya dok ya. Tapi barangkali yang kalau kita sering dengar nih usia muda terjadi serangan stroke gitu ya. Sebelumnya dia sepertinya tidak ada keluhan gitu ya. Jadi seperti silent, apakah memang itu yang kebanyakan yang aneurisma tadi atau memang tidak juga sih, bisa aja yang penyempitan tadi cuma dia tidak sadar saja dengan atau tidak aware dengan faktor resikonya Benar. begitu dokter. Sekarang tuh aku makin banyak ketemu yang usia muda. Satu, kita kan gaya hidup semakin gak aktif ya. Iya.
Jadi sedentary lifestyle ya dok ya? bener, terus pola makan juga nggak bener ya. Kalau menurutku nggak fresh lah ya. Kita banyak makan fast food, maunya cepet aja. Pengawet gitu ya dok ya? Terus merokok. Itu jadi faktor resiko. Faktor resiko, pelan-pelan, numpuk, duduknya kelamaan, makannya maunya cepet, fast food. Terus nggak ada olahraga, pola tidur juga kan terganggu, stres, terus banyak merokok, lama-lama numpuk. Jadi istilahnya ada penumpukan atau terbentuknya tadi plak ya dok ya? Plak, di dinding-dinding pembuluh darah kita. Oh jadi mirip dengan penjelasan aterosklerosis ya dok ya, yang di PJK. Cuma ini bedanya penyempitan pembuluh darahnya ke arah otak gitu ya. Serangan namanya stroke begitu ya dok ya. Oh kalau dulu selalu identik dengan usia-usia yang agak-agak usia 40-an ke atas. Tapi makin kesini kan tadi ya dok ya, lifestyle-nya tadi ya dok terganggu sama pola makan dan stres kemungkinan. Apalagi maaf di tengah pandemi COVID-19 ini kan benar. Artinya kan kita aktivitas terganggu ya. Iya banyak juga yang jadi lebih banyak rebahannya, lebih sedentary lifestyle gitu ya dok ya. Belum lagi mungkin stresnya ini sendiri ya dok ya. Apalagi kalau yang tadi udah bawaannya ada hipertensi, itu khawatirnya resiko yang tadi pecahnya pembuluh darah. Pembuluh darah, tapi banyak juga yang stroke sumbatan, tapi mungkin takut ke rumah sakit gitu loh. Iya sih ya dok ya. Kan? Menunda-nunda. Jadi takut terkena COVID gitu. Jadi gejala-gejala yang ringan, stroke ringan dibiarkan. Pikir nanti aja. Padahal itu kan sebenarnya takutnya nanti ke arah yang berat. Atau mungkin ada yang kurang aware juga sih dok dengan gejala stroke ringan itu. Dianggapnya kelelahan biasa begitu ya dok. Apalagi terkait di tengah pandemi kita jangan terlampau cemas berlebih lah begitu ya. Jadi ada juga yang tidak artinya cuek, nggak taunya malah itu ternyata serangan stroke ya. Jadi bagaimana sih kita mengenali gejala stroke ringan itu sendiri dokter? Kalau stroke tuh sebenarnya kan tergantung bagian otak yang terkena gitu kan. Jadi kalau terkena otak yang bagian motorik, jadi kelemahan sisi tubuh. Kalau yang sensorik, kelemahan jadi pada rasa sensoris, baal, gangguan yang seperti kesemutan sebelah, atau kadang yang ringan banget cadel saja. Cadel, mulut mencong, karena kekuatannya masih kuat, dipikir hanya biasa gitu. Dan itu terjadi artinya mendadak ya dok ya? Mendadak ya. Jadi tiba-tiba gitu ya. Oh yang wajahnya ini tiba-tiba jadi yang mencong, satu sisi jadi miring gitu ya dok ya. Terus termasuk lengannya juga tuh sampai ke bawah ke tungkai bawah gitu ya dok ya. Oke. Terus juga bicaranya tadi atau jadi pada saat wudhu ya dok ya, kadang-kadang kok jadi miring atau apa gitu ya. Nah ini kan tadi yang aku membukanya dengan banyak pertanyaan yang masuk, ini bisa nggak sih disembuhkan total atau bisa disembuhkan atau mendekati normal kembali nggak sih, jadi aktivitasnya bisa lancar lagi begitu ya dok ya. Apakah memang ini terkait dengan tadi kecepatan saat membawa ke rumah sakit? Karena kalau dengar istilahnya penyempitan pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah, kok kesannya agak-agak serius gitu atau ngeri banget gitu ya dok ya. Jadi stroke itu salah satu memang emergency kan. Emergency ya. Kita tuh stroke brain dead takutnya, ya kan. Kalau sudah mati, teorinya yang sekarang, ya sudah mati. Apa yang mati nih? Sel otaknya, sel sarafnya gitu. Nah makanya ada namanya golden period. Jadi 4,5 jam harus kita tindak. Jadi jangan anggap sepele. Ini untuk yang penyempitan atau itu yang penyempitan? Oh, kalau yang perdarahan lebih? Kalau perdarahan lebih emergency lagi. Karena dia kan cepet kayak selang bocor sih. Ya Allah. Kalau semakin kita nunggu lama, selangnya makin bocor, ya makin susah. Kan itu harus ada tindakan operatif tergantung lokasi. CC-nya berapa jumlahnya. Oke, makanya itu sering dengar juga ya stroke itu penyebab kematian dan kecacatan ya dok ya. Kecacatan yang cukup tinggi juga gitu. Di dunia apa di Indonesia aja? Di dunia begitu ya. Jadi tadi ada istilahnya golden period ya ternyata ya. Jadi ada masa-masa emas bahkan 4,5 jam ini untuk yang penyempitan ya dok ya. Untuk yang pecahnya pembuluh darah seperti selang bocor tadi ini lebih ekstrim lagi nih kesannya 3 jam bahkan ya. Iya, harus lebih cepat. Nah ini untuk lebih jelasnya lagi ditahan dulu ya dok ya. Kita jeda dulu, nanti dilanjutkan di segmen kedua ya dok ya. Ya, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai stroke bersama dengan Dr. Puspa Sari SPS, dokter spesialis saraf dari Bethesda Hospitals. Dan bagi Anda yang bertanya, silakan di 021-2520 terpenam atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkualsinta@yahoo.co.id. Dan dokter dilanjutkan kembali ya dok ya. Jadi penting sekali untuk kita semua nih, nggak yang usia tua tapi juga yang muda juga gitu ya, untuk memahami atau mengenali gejala-gejala dari serangan stroke itu sendiri. Karena kan terjadinya akut, mendadak, tiba-tiba apapun istilahnya itu, kita tidak pernah memprediksi sebelumnya, tidak pernah menyangka bakal kejadian gitu. Amit-amit sih gitu ya, tapi kita perlu aware juga nih. Jadi tadi dokter bilang ada gejala oke lah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa yang perlu kita pahami bahwa ini ternyata tanda-tanda serangan, dok? Jadi kalau kita merasa tiba-tiba cadel atau mulutnya jadi mencong, kadang pasien sendiri nggak aware. Orang yang ngomong kok mulutnya mencong, atau tiba-tiba lemah sisi kanan, atau kesemutan sisi kanan atau sisi kiri, pokoknya sebelah. Tapi ada gejala-gejala juga seperti tiba-tiba nggak bisa lihat. Pandangan juga pandangan ini ya? jadi hitam, gelap, atau sulit menelan, seperti tersedak. Atau pandangan double. Sebenarnya gejala stroke kan banyak, tergantung lokasi. Nyeri kepala nyeri kepala yang hebat banget, itu juga salah satunya. Jadi apapun gejala itu harus cepat-cepat ke rumah sakit. Kalau yang sampai jatuh begitu dok, kan aku juga sering mendengar ya beberapa dulu guruku gitu ya yang dikabarkan subuh-subuh jatuh terpleset lah ya di kamar mandi gitu ya, nggak taunya ternyata serangan stroke. Tuh sampai pingsan gitu ya, itu yang perdarahan itu ya atau sebenarnya tergantung lokasi. Jadi stroke ini kan emang tergantung lokasi, bisa aja daerah sumbatan tapi kenanya daerah yang mengenai pusat kesadaran. Jadi tergantung lokasi yang terkena. Tergantung lokasi ya. Satu, tapi kebanyakan juga kalau seperti itu memang pecah pembuluh darah. Langsung banyak. Tergantung seberapa luas juga area yang terkena itu ya katanya ya. Oke, jadi gejala, karena memang kan si otak ini kan sistem apa ya, pusatnya sistem saraf pusat begitu ya dok ya. Semuanya. Yang mengatur semua gerakan tubuh apapun, kita beraktivitas. Jadi memang tergantung dari lokasi yang bermasalah itu, gejala yang timbul akan sangat bergantung itu begitu ya dok ya. Oke. Nah, ketika sudah ada gejala seperti itu, tadi kan ada kata-kata kita harus membawa ke rumah sakit segera gitu ya. Nah terkait dengan banyaknya mungkin yang menunda pengobatan di tengah pandemi ini, dan ini apalagi kasus yang sangat urgent. Jadi bagaimana pandangan dokter seputar memahami gejala dan untuk segera dibawa ke rumah sakit, ke IGD begitu dokter? Jadi apapun case-nya, kalau kita curiga stroke atau kita worried kita stroke, harus cepat dibawa, even di tengah pandemik. Kenapa? Karena stroke itu bisa tambah lebar kan, daerah area yang terkena. Otak yang terkena. Tambah parah gitu. Plus juga semakin kita sulit ngobatinnya. Jadi semakin kita lama mendapatkan pengobatan, untuk recovery-nya akan semakin sulit. Karena pasti yang sel yang tadi mati, yang stroke tadi yang tidak dapat supply akan semakin luas. Jadi saran saya memang carilah rumah sakit yang terdekat. Dengan fasilitas yang juga lengkap yang ya lengkap, dok ya. Benar. Dan dokter-dokternya juga yang capable lah di bidangnya begitu ya dok ya. Karena ini seperti langsung ada penanganan atau pertolongan pertama saat itu ya dok ya. Baru nanti setelah itu dievaluasi ya dok ya, faktor resiko apa sih yang dipunya. Karena kan tadi datangnya ini kan tidak bisa diprediksi begitu ya dok ya. Seperti serangan jantung kan, lagi apa nih, lagi olahraga atau lagi baru bangun tidur begitu ya. Kalau ini sendiri ada apa nggak waktu-waktu favorit dalam tanda kutip? Biasanya juga waktu pas bangun tidur. Ya Allah. Makanya tadi yang kasusnya subuh-subuh lah, bangun tidur terus ya. Tiba-tiba kok habis bangun tiba-tiba nggak bisa jalan. Karena kelemahan tungkai, baru sadar gitu. Jadi harus cepat-cepat. Tapi sebenarnya begini, kalau untuk memastikan ini memang betul yang serangan stroke atau mungkin gejala penyakit lain yang mirip-mirip, misalkan disangkanya mungkin sebelumnya dia ada riwayat Bell's palsy gitu ya dok ya, terus ini jangan-jangan Bell's palsy-nya kambuh nih gitu ya, jadi nggak kepikiran ini stroke gitu ya, atau mungkin gejala penyakit lain aja dianggap kelelahan gitu ya. Jadi memang kita kan kadang nggak ngeh gitu kalau itu ternyata ada golden period juga dianggapnya penyakit lain. Nah itu bagaimana tuh dokter?
Kalau saran saya karena kita memang harus nilai, harus yang expert yang nilai. Bell's palsy sendiri kan memang penanganan juga harus cepat ya, walaupun tidak se-emergency stroke gitu. Jadi kadang Bell's palsy memang mimicking sama stroke. Bisa juga kelemahan saraf disertai saraf aja disertai saraf yang motorik. Kelemahan juga kadang Bell's palsy aja. Tapi yang bisa menilai secara klinis dan itu adalah spesialis saraf. Plus juga kalau spesialis saraf curiga Bell's palsy itu ke stroke, ternyata bukan Bell's palsy ya, tapi stroke, harus cepat-cepat MRI kan. Jadi semuanya tetap harus cepat-cepat dilakukan pemeriksaan gitu ya, dibawa ke IGD gitu ya paling tidak ya. Terus juga tadi dokter bilang misalnya pandangan matanya jadi ngeblur, seperti berputar. Jadi kan orang mikirnya ini mungkin yang sebelumnya juga ada apa tuh penyakit vertigo ya, penyakit saraf lainnya, nyeri kepala karena memang riwayat yang sebelumnya. Jadi sempat tidak terpikirkan juga kalau ini ternyata serangan stroke begitu ya dok ya. Kalau vertigonya biasanya kalau yang biasa yang banyak kan adalah perifer. Jadi bukan yang saraf pusat, saraf tepinya. Yang saraf perifer itu, saraf tepi biasanya lebih berat. Nggak bisa buka mata, keringet dingin, mual muntah gitu. Nah kalau yang stroke biasanya lebih ringan gejalanya malah. Dia kayak dizzy aja biasa, seperti mabok laut. Tapi biasanya disertai pandangan double, gangguan penglihatan, pandangan ganda, atau tersedak saat makan tadi gitu ya? Saat minum biasanya. Atau saat berbicara tadi ada gangguan Ada gangguan ya? bicara juga. Gitu. Terus begini dokter, kan kita tadi ya kalau yang ada riwayat sebelumnya misalnya vertigo atau Bell's palsy ya mungkin ada penyakit saraf lainnya yang bisa dibilang ini bisa jadi lebih rentan atau jadi faktor resiko juga. Sebenarnya bicara faktor resiko juga sebetulnya ada berapa macam nih untuk stroke itu sendiri, entah itu yang penyempitan ataupun yang pecahnya pembuluh darah di otak. Oke, jadi kalau misalnya yang penyempitan itu faktor risiko kan tadi diabetes, terus kolesterol tinggi, gangguan irama jantung juga termasuk salah satu resiko terbesar juga. Jadi dia memang kalau ada gangguan irama jantung, kita harus lebih ekstra hati-hati. Yang terlalu cepat apa yang agak lambat? Gangguan. Jadi nggak teratur iramanya. Terus juga asam urat dan keturunan. Jadi ada beberapa faktor kan yang bisa kita modifikasi. Yang genetik udah kita nggak bisa. 80% bisa, 20% nggak bisa. Jenis kelamin misalnya perempuan atau laki-laki yang lebih banyak? Atau sekarang rata ya? Rata deh. Usia juga tadi ya dok ya Usia sekarang lebih maju ya. Dulu kan faktor resiko adalah usia tua, ya masih sih. Semakin tua akan semakin meningkatkan faktor resiko. Tapi sekarang usia 35 sudah dapat sumbatan, kan jarang banget. Jadi artinya di bawah 40 tahun ada aja kasusnya dan malah makin kesini makin sering terdengar ya. Terkait mungkin dengan tadi lifestyle-nya tadi. Jadi karena memang ini multifaktorial juga gitu ya dok ya. Tapi memang kalau kita mau mengetahui kita punya faktor resiko atau enggak kan itu bakal ketahuan kalau ada gejala ya dok ya. Kalau tidak ada gejala tapi ternyata kita punya faktor resiko, evaluasinya paling tidak dengan cara biasanya kita medical check up. Medical check up aja ya. Biasanya dokter akan tanya ada riwayat keluarga apa, jantung atau stroke. Nah itu kan berarti sudah ada faktor keturunan. Jadi sudah dapat 20%. Kita ada resiko stroke. Lalu dicek kolesterolnya, asam urat, gula, ada rokok apa enggak. Profil lengkapnya profil lah ya. lipidnya. Profil lipidnya secara lengkap seperti apa gitu ya. Intinya memang dengan medical check up rutin setiap tahun paling tidak. Walaupun nanti ternyata alhamdulillah nih hasilnya tahun ini oke, tapi baiknya tetap harus karena kayak tergantung pola makan juga. Jadi harus tetap rutin gitu, jangan sampai hari ini tahun ini bagus terus ada besok-besoknya nggak tes lagi gitu ya dok. Atau malah kayak senengan, ya udah nggak apa-apa, makan aja nggak apa-apa gitu. Jadi lupa daratan gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi intinya kalau untuk bicara penanganan tadi kan juga kalau di IGD kan pastinya kan kita berusaha untuk menyelamatkan si nyawanya si pasien ini gitu ya dok. Karena kan tadi kalau yang bicara yang pecahnya pembuluh darah itu kan tadi seperti selang bocor, kita harus buru-buru ambil tindakan supaya nggak bocor lagi. Caranya seperti apa, ditambal atau apa gitu ya dok ya. Prinsipnya seperti itu. Baik, tapi sebelum masuk ke penanganan lebih jelas lagi seperti apa, aku mau dokter memberi tanggapan dulu ya seputar pertanyaan dari email ini. Nanti mohon dijawab sedetail-detailnya ya. Baiklah, jadi bagi
Oh, ada penelpon masuk ya. Coba penelpon masuk dulu disapa, baru pertanyaan email dan lanjut ke materi lagi ya dok ya. Oke. Baik, halo. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Dengan Ibu Via di Tangsel, Mbak. Iya, silakan ibu tanya apa kepada dokter. Langsung saja Bu Via dari Tangsel. Iya, iya ini dok, saya ini kan suka terasa kesemutan di kepala bagian kiri Oke. atas ya. Heeh. Pokoknya sebelah kiri deh, kadang di atas, kadang agak di bawah gitu. Lalu di tangan juga memang ada CTS kata dokter kan. Oke. Nah, itu ada hubungannya atau tidak? Dan apakah itu merupakan gejala stroke atau tidak? Dan apakah karena kita, kan saya suka sering jatuh ya. Sorry? Sering jatuh? Sering jatuh. Sering jatuh, terpleset. Oh. Oke. Jadi, sudah 3 kali. 2 3 kali kali. karena terpleset, posisi telentang dan tengkurap. Lalu dari motor pun pernah jatuh juga. Jadi sering banget jatuh gitu dong. Jadi rasanya kepala tuh udah sering kena benturan lah gitu ya intinya juga. Oke. Apakah dan kadang memang saya juga suka kayak apa ya, kayak mengambang gitu, kayak nggak fokus di apa ya istilahnya tuh, di pandangan atau apa ya Mbak namanya tuh, kayak melayang-layang gitu ya, layangan mungkin ya namanya. Pandangannya nih. Usia berapa? Usianya berapa, Bu? Saya 50. 50. Dokter ada yang ditanyakan dulu nggak? Ada diabetes, kolesterol atau hipertensi? Kebetulan alhamdulillah sih terakhir medical check up nggak ada ya. Terakhir kapan, Mbak? Terakhir tahun lalu apa ya kalau nggak salah. Tahun lalu. Soalnya iya terakhir kalau nggak salah, soalnya saya kan sudah nggak ke dokter-dokter lagi karena takut ya lagi pandemi begini. Oke. Iya ya. Tuh kan benar banyak yang takut ya. Jadi baik, khawatir. baik. Khawatir ya. Oke. Boleh langsung tanggapannya untuk Bu Via ya dari Tangerang Selatan. Oke. Jadi kalau CTS itu kan carpal tunnel syndrome, kejepitnya di tangan karena overuse. Jadi beda dengan stroke memang. CTS karena overuse. Nah kalau yang kesemutan di puncak kepala atau kepala atas bagian kiri atau Kepala bawah, atas kesemutan tadi ya terasanya. hanya di daerah puncak atau pindah-pindah, kemungkinan besar sih bukan stroke, tapi memang harus dipastikan kembali. Iya. Biasanya itu misalnya apakah ada gangguan otot di situ, gitu. Kalau stroke biasanya kesemutannya menetap, daerahnya di situ aja, karena lokasinya jarang pindah-pindah. Kalau stroke kan supply-nya di daerah misalnya kesemutan, ya udah di situ aja. Terus ini terkesannya kesemutannya hilang timbul Terus begitu beda ya. tempat, Beda kadang di lokasi. atas, kadang di bagian belakang gitu. Kalau CTS bukan faktor resiko dari stroke Bukan ya? stroke, tapi Oke. hanya ini aja, jadi overuse dari tangan. Mengenai riwayat yang sering terjatuh begitu ya dok ya, itu juga bagaimana juga tadi masalah pandangan juga ya, kalau tidak salah juga sempat cerita juga ya. Jadi apakah itu faktor resiko juga atau ini sebenarnya hanya penyakit saraf yang lain yang kebetulan tidak berkaitan dengan tema begitu dokter? Sebenarnya kita mesti tahu juga bahwa matanya apakah sudah diperiksa ke dokter mata, satu. Kedua, kalau misalnya nggak fokus atau kayak ngambang, lebih mungkin ada gangguan otot juga. Lebih ke Tegang otot di ya dari tadi ya? leher, Ketegangan, kekakuan gitu ya dok ya? kekakuan. Dan terkait dengan faktor resiko yang alhamdulillahnya sih yang tadi diabetes dan Itu kan kawan-kawannya itu kan nggak ada nggak ya. ada ya. Terus tadi periksa tahun lalu terakhir. Masih oke ya. Untuk memastikan untuk istilahnya membuat kita jadi jauh lebih tenang, memang kan ada idealnya itu kan ngobrol langsung ke dokter ya dok ya. Benar. Tapi kan tadi kan masih ada rasa takut di tengah pandemi COVID-19 nih dok gitu kan. Mungkin juga saran-sarannya juga bagaimana ya, apakah mungkin ada tips juga di rumah untuk mengurangi keluhan atau gejala sebelum kita meyakinkan diri ke dokter di tengah pandemi COVID-19? Jadi kalau mau sih coba olahraga ringan. Olahraga ringan,
mungkin bisa dikerjakan seperti yoga ringan. Itu kan bagus buat otot juga gitu. Coba dulu itu, kalau nggak membaik, konsultasi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Oke, jadi di rumah mungkin olahraga yang disarankan bisa coba yoga begitu Bisa ya dok yoga. ya. Terus juga ya memang idealnya tadi coba konsul ke dokter terdekat begitu ya untuk mengurangi keluhan barangkali dan meningkatkan kualitas hidup tentunya ya dok ya. Oke, baik dokter, terima kasih penjelasannya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya. Oke. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda atau usia pasien atau keluarga yang ditanyakan, serta tempat tinggalnya ya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Ibu Astuti, 40 tahun, Jati Sampurna, Bekasi. Dok, mama saya kena stroke akibat pembuluh darahnya pecah karena dia mempunyai hipertensi. Sekarang dia sudah bisa aktivitas seperti biasa. Pertanyaan saya, apakah bisa jika memberhentikan obat darah tinggi dan lain-lainnya? Karena kami takut menyebabkan kerusakan ginjal. Karena ada hipertensi ya, khawatir obat jangka panjang ini merusak ginjal atau tidak. Ataukah justru tambah berbahaya? Terima kasih. Masih banyak anggapan yang seperti ini dok, tapi sebetulnya bagaimana sih dok maintenance-nya kalau memang sudah pernah terjadi serangan, mencegah serangan selanjutnya, dan faktor resikonya ini hipertensi ya dok ya. Obatnya sendiri bisa di stop nggak kalau pasiennya merasa baik-baik aja tuh, quality of life-nya lagi oke nih gitu. Jadi bagaimana dok? Oke, ini pertanyaan yang bagus banget. Jadi kita bisa kasih tahu bahwa ketika kita sekali kena stroke, seumur hidup kita harus minum obat. Gitu. Jadi even banyak sekarang pasien stroke yang memang bisa kembali normal, bisa kerja lagi, terus tiba-tiba nggak mau minum obat. Karena anggapan nanti ginjalnya rusak. Malah kebalikan. Jadi kalau pasien dengan hipertensi nggak minum obat, nanti malah ginjal, mata, jantung yang rusak. Begitu ya. Jadi Jadi resiko lebih tinggi dibandingkan manfaat yang kita dapat dengan meminum obat. Oke. Jadi tadi apa dok, maaf dok, sekalinya terkena serangan stroke akan minum obat seumur hidupnya. Obatnya sendiri fungsinya untuk apa nih kalau boleh tahu? Karena kan mencegah, kalau ini kan mencegah berarti terjadinya pecah di pembuluh darah otaknya dong ya. Tapi mungkin untuk maintenance tensinya supaya lebih normal, stabil gitu ya dok ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau masih ada anggapan obat jangka panjang bisa merusak ginjal, itu malah justru salah ya dok ya, tidak tepat ya. Malah sebaliknya, kalau tidak konsumsi malah ginjal atau mata dan lain-lainnya malah akan jadi terganggu begitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, jadi itu untuk follow up-nya mungkin juga harus rajin-rajin konsul juga ke dokter, dipantau terus biar nggak ngambil keputusan sendiri karena udah merasa lebih enakan ya dok ya. Baik, pertanyaan selanjutnya juga, tadi insya Allah jawabannya sangat membantu untuk Ibu Astuti, ibundanya ya. Dan kemudian dari Ibu Rika, 33 tahun dari Bekasi. Dear dokter, mau tanya dong dok, ibu mertua saya usia 50-an, berat badannya ini obesitas dan ada kolesterol juga. Mohon info, makanan apa yang sebaiknya dikonsumsi dengan kondisi seperti ini untuk mencegah penyakit-penyakit lainnya juga, termasuk stroke. Makasih banyak. Oke. Obesitas dan kalau berat badan ini faktor resiko juga. Faktor resiko. Jadi mungkin bagaimana kaitan obesitas atau berat badan berlebih terhadap penyempitan atau pecahnya pembuluh darah, dan juga konsumsi makanan yang seperti apa sih, karena ada riwayat kolesterol yang tinggi juga kali ya, kolesterol jeleknya lah ibaratnya seperti itu. Bagaimana dokter? Kalau obesitas memang dia salah satu faktor resiko untuk jantung dan stroke. Ya, semakin meningkatkan berat badan, semakin meningkatkan penyakit-penyakit vaskular, jantung juga, dan pembuluh darah lah ya pembuluh darah. Terus pola makan. Pola makan kita yang harus hindari adalah yang banyak lemak, yang mengandung lemak tinggi. Contoh jeroan, santan. Kurangilah yang manis-manis, tepung, seperti itu. Cuman untuk lebih tepatnya akan lebih baik untuk konsultasi ke ahli gizi atau dokter gizi. Kurang lebih seperti itu ya. Memang nih konsulnya ke ahli gizi, tapi kalau dari dokter sendiri tadi menyarankan kurangi yang bersantan, berlemak gitu ya. Mungkin kalau lagi lebaran suka
kan Idul Adha atau apa gitu kan, apa ya istilahnya kaget terus juga mau cobain semua gitu ya. Mungkin ada takarannya juga dibatasi atau diimbangi dengan aktivitas fisiknya. Tapi kalau memang sudah ada riwayat seperti ini, mungkin untuk menetralkan makan lebih banyak yang kolesterol baik ya dok ya. Benar, sayur, buah gitu ya. Intinya sih seperti itu ya. Tapi memang untuk lebih detailnya lagi bisa konsul ke ahli gizinya, sekaligus juga mungkin aktivitas fisiknya juga gitu ya, diperkuat lagi. Dokter, kalau kita mendengar dari pertanyaan penelpon ataupun pertanyaan email, jadi sebetulnya kalau bicara penanganan, oke lah penanganan di rumah sakit dan intinya sudah pulang lagi nih pasiennya. Ini kita bicara pasien yang sudah terjadi serangan ya, dengan tindakan dan alhamdulillah pulang nih dengan kondisi mungkin ada gejala yang menetap ya dok ya, istilahnya seperti itu. Nah ini untuk follow up-nya, recovery-nya ini seperti apa, dan tentunya selain dokter spesialis saraf, tadi kan ada ahli gizi juga, penyakit dalam juga barangkali ya, atau untuk yang masalah supaya bisa bergerak lagi, supaya menelannya oke lagi, bicaranya oke lagi, paling tidak seperti apa, dan supaya pasien juga jauh lebih mandiri gitu ya dok ya. Jadi yang sebenarnya kalau stroke kita juga targetnya activity daily living, target kita adalah pasien tidak bergantung. Iya. Kita targetkan seperti itu. Pasien pulang kadang juga memang dengan alat bantu atau bedridden, ya. Jadi selain dokter spesialis saraf, yang penting dilakukan adalah kita fisioterapi. Pasien harus fisioterapi, bukan dengan obat saja. Fisioterapi itu harus rutin juga. Jadi kita ada spesialis lagi, spesialis rehab medik. KFR itu ya. KFR. Itu nanti menjadwalkan untuk latihan fisik. Misalnya nggak bisa nelen, nggak bisa bicara, harus ada speech therapy. Jadi kayak latihan olahraga mulut, leher. Nanti kita mulai latihan jalan lagi. Itu harus rajin lah. Dan memang kalau pengen cepet sembuh, pengen cepet balik, itu memang harus rajin. Tiap hari pun dia harus latihan. Di rumah pun juga begitu. Di rumah ya. pun begitu. Jangan mengandalkan kunjungan ke rehab mediknya di rumah sakit aja ya dok. Kadang pasien juga mengandalkan kunjungan ke rumah sakit yang hanya mungkin sejam atau 2 jam. Cuman di waktu kosong terlena dengan nggak bisa gerak. Jadi kalau di rumahnya rajin, mungkin dibantu dengan keluarga dulu ya. Betul dukungan dibantu dari dengan orang-orang. Caregiver. Latihan jalan, dipegangin gitu. Dan memang harus ekstra sabar begitu ya. Ekstra sabar. Terus juga keinginan mesti kuat untuk kembali at least bisa aktivitas sendiri, mandiri. Motivasinya ini ya dok ya. Apalagi kalau yang memang sebelumnya aktif bekerja, punya peran penting di masyarakat, kan tentunya pasti ingin terjun kembali, mengabdi kembali, kerja lagi bermanfaat lagi, produktif lagi begitu ya dok ya. Oke, kurang lebih seperti itu sih. Dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti lanjutkan di segmen terakhir ya dok ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai stroke bersama dengan Dr. Puspasari SPS. Beliau adalah dokter spesialis saraf dari Bethesda Hospitals. Dan dokter dilanjutkan kembali di segmen terakhir mengenai upaya kita semua gitu, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini. Bagaimana sih upaya kita semua, khususnya mungkin yang masih muda juga kali ya dok ya, yang punya faktor resiko entah itu yang ringan, sedang ataupun berat, dalam mengendalikan faktor risiko yang kita punya masing-masing gitu, karena ini kan istilahnya bukan penyakit menular juga ya, stroke ini akibat penyakit lifestyle lah ya dok ya, tapi kan tetap harus waspada juga nih gitu. Jadi pengendalian faktor risiko terutama di tengah pandemi COVID-19 ini seperti apa sarannya barangkali? Jadi kalau kita kan sekarang lebih banyak WFH ya, mungkin ya masih WFH ya, sebagian ya. Lebih baik sih lebih aktif lah, sedikit mungkin senam ringan ya, stretching atau gitu ya, sambil berjemur juga. Iya betul, bagus sekali itu. Terus mungkin pola makan juga kita mesti pilih-pilih sekarang. Kalau mau order yang sehat-sehat aja gitu ya. Iya. Yang fresh tadi ya, sama ada lah buah dan sayur iya, gitu. Boleh. Diimbangi lah ya dok ya. Plus yang paling berat memang keadaan kondisi yang
stres kan. Kita semua juga pasti kan dengan pandemik ini pasti ada pikiran-pikiran juga, pola semua tidur terkena dampak ya. terganggu, semua terkena dampak gitu. Pola tidur terganggu, otomatis stres meningkat, ditambah pola makan yang berantakan, ditambah gaya hidup yang gak aktif, jadilah nanti takutnya menumpuk terus stroke. Ya Lebih baik mulai kurangin, at least pas lagi WFH jemur sambil gerak-gerak dikit, atau yang lagi tren kan sepedaan tuh. Ya. Tapi jangan lupa pakai masker Pakai juga masker. ya, dan tetap jaga jarak juga ya. Benar. Oke, terus juga berarti olahraga paling enggak tuh berapa menit gitu dalam seminggu begitu dok? Ini untuk yang ini ya resiko stroke ya? Resiko stroke mungkin mencegah, seminggu 3 kali aja cukup sih. Normal aja gitu ya dok ya? Untuk semua penyakit ya dok ya? Itu semua penyakit, pokoknya gaya hidup yang lebih aktif lah. Oke, kalau yang memang ternyata tahu sadar gitu ya punya faktor resiko dari keluarga atau emang sadar diri gitu saya lifestyle-nya seperti ini nih gitu ya. Jadi pemeriksaan apa yang dianjurkan lebih spesifik gitu ya? Apalagi yang tadi ada kelainan inilah yang kita bisa aja nggak merasakan gejalanya dan terkesan tahu-tahu baru tahu setelah terjadi serangan gitu ya dok ya. Itu dengan bagaimana deteksinya dok? Biasanya sih kita memang imaging dengan MRI, MRA. Jadi MRA itu untuk melihat arteri pembuluh darah, apakah ada yang tersumbat apa enggak. Ada yang seperti aneurisma apa enggak, ada yang kelainan apa enggak, itu minimal kita punya gambaran lah dari MRI dan MRA. Terus juga lab juga, pemeriksaan darah. Kalau di MRA ketemu sesuatu, misalnya aneurisma, dilanjutkan lagi dengan diagnostik untuk DSA. Tahapan-tahapannya yang minimal dulu adalah MRI dan MRA. MRI, MRA, kalau memang dari MRA dicurigai baru ada tahapan selanjutnya. Baru sih DSA gitu ya. Jadi ada step by step yang perlu dilalui begitu ya dok ya. Oke. Terus kalau untuk yang sudah mengalami serangan supaya terhindar dari serangan selanjutnya gitu, mudah-mudahan enggak gitu ya. Terutama di tengah pandemi COVID-19 ini artinya kan ada kekhawatiran, waduh kalau kenapa-kenapa saya harus ke rumah sakit, terus tadi bagaimana nih gitu ya kan, protokol kesehatannya kan alhamdulillah udah bagus sih, tapi paling nggak untuk mencegah yang kita tidak inginkan lah ya dok ya. Itu bagaimana juga, sama aja prinsipnya atau mungkin ada tambahan obat-obatan khusus yang jadi perlu mungkin dipantau? Kita sekarang karena orang takut ke rumah sakit, rumah sakit banyak yang membuka untuk layanan online loh. Walaupun memang tidak maksimal, tetapi seenggaknya dokter bisa melihat pasien dengan kamera. Jadi kita bisa ngobrol, kalau perlu obat dilanjutkan. Jadi tetap intinya harus kontrol sih. Konsul selalu Konsul gitu ya? selalu, walaupun takut ke rumah sakit ada yang konsultasi online. Karena Video memang online, kayak video call video call atau ada layanan-layanan online di rumah sakit pasti tersedia. Macam-macam lah toolsnya ada keluhan ya. apa, terus pasti kan pasien punya tensi, ada juga layanan yang ke rumah gitu. Home visit gitu ya. Ada terapi yang ke rumah, jangan dengan kayak gini kita memang mengurangi resiko, tetapi memang kontrol emang harus perlu. Oke, karena kan siapa tahu, maaf kalau dilakukan pemeriksaan itu kan butuh alat ya dok. Benar. Ya. Nggak bisa yang cuma sekedar konsul-konsul by online atau tadi home visit, tapi alatnya kan adanya di rumah sakit kan, mau tidak mau tadi ya tetap ke rumah sakit dengan standar protokol kesehatan yang harus diikuti dengan baik dan benar. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi lebih ke oke lah kita lebih menyadari faktor resiko yang kita punya, kita berusaha kendalikan itu dengan gaya hidup yang sehat juga gitu ya dok ya, supaya ini kalau memang maaf ini sudah kejadian karena kita harus mempertimbangkan juga tadi cost-nya tadi ya dok. Benar. Ya, waktu, tenaga, biaya dan nah ini pentingnya maaf dukungan dari orang-orang sekitar ya dok. Benar, ya. Barangkali dok kan banyak juga pasien yang dikabarkan jadi stres berkepanjangan gitu ya dok ya. Nah mungkin saran dari dokter juga nih sebagai bagian dari tim medis gitu ya, mungkin untuk lebih pasien tuh lebih rileks pikirannya supaya timbul lagi semangatnya untuk menjalankan proses penyembuhan segala macam. Itu saran-saran yang bisa dokter berikan biasanya seperti apa dok? Diedukasikan. Oke, sebenarnya tuh kalau pasien dengan jabatan yang tinggi tiba-tiba tidak bisa beraktivitas pasti akan terjadi stres juga. Kebanyakan pasien nggak nerima ya. Makanya kita kalau stroke itu sebenarnya tim, ada namanya kesehatan jiwa, psikiater juga. Terus caregivernya pasangannya atau
kadang pakai suster ya, itu harus lebih yang sabar. Iya benar. Namanya orang nggak bisa gerak, kita nggak bisa paksa, Betul. tapi kasih motivasi dia untuk at least semangat. Oke. Kalau nggak mampu, ada ahlinya. Oke, begitu ya dok. Jadi ada bantuan juga dari profesional begitu ya dok ya, yang memang ahli di bidangnya begitu ya dok ya. Oke dokter, karena waktunya juga terbatas, jadi kesimpulan yang bisa dokter sampaikan mengenai tema hari ini kepada kita semua. Silakan dokter Puspa. Oke, stroke ini merupakan suatu gangguan suplai otak yang mendadak gitu. Terjadinya secara tiba-tiba. Sekarang tidak kenal umur, tidak kenal gender juga. Jadi kenapa sekarang makin banyak adalah lifestyle yang tidak aktif, terus pola makan yang tidak oke, juga keturunan. Dan sekarang yang paling sering usia muda adalah merokok. Jadi kalau sekarang di tengah pandemi karena kita tidak bisa olahraga secara bebas, disarankan untuk at least gerak-gerak ringan sambil jemuran atau mau senam ngikutin video di YouTube juga boleh. Iya. Pokoknya intinya adalah geraklah, diselingi dengan pola makan yang oke, maksudnya banyak sayur, buah juga ya, jangan makan yang manis-manis juga gitu. Mungkin dikurang-kurangi atau Dikurang-kurangi. dibatasi. Kalau gitu ya. terdapat kita curiga gejala stroke, cepat-cepat datang. Kita Karena ada banyak golden yang pair clean tadi. hospital juga, Iya. walaupun tetap menjaga protokol kesehatan. Betul sekali, Dokter Puspa. Terima kasih telah Sama-sama. berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk Amin. orang banyak, Amin. sukses dan berkah selalu untuk dokter dan ilmu Dokter Puspa selalu ya. Iya, baiklah pemirsa. Terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta Sukrium tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.